Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Levana Sondak, SSTM KEP, sebagai salah satu dosen tetap di program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video ini adalah pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause yang dilaksanakan pada semester 3 dengan beban 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS tutorial. Mata kuliah ini diajarkan dengan 2 tim teaching atau 2 orang dosen dengan kode mata kuliah adalah NID 25305 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada tahap sarjana. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa terlebih dahulu akan bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian baru dilanjutkan dalam proses perkuliahan. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi konsep kesehatan reproduksi remaja, perubahan anatomi dan fisiologis pada remaja, siklus menstruasi dan gangguannya, pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis, promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, deteksi dini dan penanganan kesehatan remaja, menginisiasi konselor sebaya dan konsep perencanaan keluarga, evidence based terkait asuhan remaja, melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan, kemudian ada fisiologi menopause, ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause, anamnesa dan pengkajian fisik pada wanita di masa perimenopause, asuhan pada masa perimenopause, dan deteksi dini pada masalah di masa perimenopause. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan, beradab berdasarkan Pancasila, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang secara mandiri, kemudian menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan atau midwifery science, dan praktik asuhan kebidanan atau midwifery practice, serta selama siklus reproduksi. Kemudian menguasai teori aplikasi pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat, serta kemitraan dengan lintas sektoral dan lintas program untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan keluarga sehat dan antisipasi masalah, serta pencegahan komplikasi kegawat daruratan. Kemudian menguasai teori aplikasi komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan komplementer, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan kebidanan komplementer yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu melakukan asuhan kebidanan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan, didukung kemampuan berpikir kritis, reflektif, rasionalis, dengan pertimbangan filosofi, keagamaan budaya, keyakinan, sosial ekonomi, keunikan individu sesuai lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi balita anak prasekolah, kesehatan reproduksi yang di dalamnya ada remaja, perempuan usia subur, dan perimenopause, serta pelayanan KB. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja, memahami perubahan anatomi dan fisiologis pada masa pubertas, mahasiswa mampu memahami konsep menstruasi pada remaja putri, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis pada remaja, kemudian mahasiswa mampu melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, kemudian mampu melakukan deteksi dini dan penanganan kesehatan remaja, kemudian mahasiswa mampu memahami evidence base pada asuhan remaja
dan melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada masa remaja. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fisiologis menopause. Mahasiswa mampu menjelaskan ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. Mahasiswa mampu melakukan anamnesa dan pengkajian fisik pada wanita di masa perimenopause. Kemudian mahasiswa mampu melakukan asuhan pada masa perimenopause. Kemudian penilaian mahasiswa selain dari UTS dan UAS, evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penugasan, diskusi, serta penilaian subskala untuk menilai ketercapaian pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri ini sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan video pada saat perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita kan kemarin sudah melewati pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian hari ini kita akan melakukan pertemuan ketiga terkait dengan menstruasi. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, adik-adik mari kita mulai untuk mengaji terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya dengan menstruasi itu kenapa penting dipelajari di masa remaja? Karena dimulainya masa remaja dikatakan dia pubertas dan lain-lain, salah satunya adalah dengan tanda menstruasi. Di pengertian menstruasi. Jadi si menstruasi sendiri adalah pelepasan dari dinding rahim. Nanti kita lihat ada gambarnya ya, atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali saat kehamilan. Kemudian menstruasi terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut dengan siklus. Jadi siklus menstruasi adalah haid pertama bertemu dengan haid berikutnya. Jadi itu adalah yang namanya siklus. Nih ya, menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun berlangsung hingga menopause atau sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Kemudian normalnya menstruasi itu berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Jadi ini yang normal. Jadi siklus ovarium atau di indung telur itu seperti ini perubahannya. Ada siklus hormon meningkat dan apa yang turun. Karena LH itu meningkat, makanya terjadinya siklus haid. Selanjutnya kita masuk di tahapan menstruasi ya. Jadi di tahap folikel itu rata-ratanya 10 sampai 14 hari. Jadi produksi ovum itu terjadi pada rongga yang kecil sekali dalam ovarium yang disebut folikel. Jadi pembesaran folikel menghasilkan estrogen yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio. Jadi uterus lapisannya menebal. Kemudian yang kedua itu ada ovulasi ya. Itu terjadi dalam 1 hari. Biasanya dia berada di hari ke-14 setelah hari pertama haid. Itu adalah masa ovulasi tertinggi. Badan menjadi suhu badan meningkat, kemudian sakit perut ya, kemudian keluar keputihan yang fisiologis yang berwarna putih bening, itu adalah tanda masa ovulasi. Kemudian yang ketiga itu ada tahap luteal, itu lamanya rata-rata 10 sampai 14 hari. Dalam tahap ini, jaringan kuning mengisi folikel setelah ovulasi disebut corpus luteum. Kemudian badan kuning mengeluarkan progesteron yang memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Kemudian di sini ada tanda dan gejala pada siklus menstruasi. Jadi di sini perubahan emosi pada wanita. Ya. Jadi memang kalau haid ya, emosi juga meningkat. Karena apa? Itu dimulai dari adaptasinya ya. Karena sakit atau kram pada perut, sehingga menyebabkan remaja yang mengalami
menstruasi itu lebih sensitif. Seperti itu. Nah, itu juga berhubungan dengan sistem ini ya. Jadi banyak pusat saraf dalam sistem limbik otak menghantarkan sinyal ke dalam nukleus untuk dimodifikasi intensitas pelepasannya hormon. Salah satunya adalah estrogen sehingga menjadi perubahan emosi pada wanita karena berhubungan dengan faktor psikisnya. Kemudian ini di fase folikular. Jadi metabolisme itu tinggi, kulit ada di tingkat optimal penyerapan, energik, mood positif, menikmati pertemuan sosial. Fase folikular itu setelah fase menstruasi ya. Yang terjadi tadi 10 sampai 14 hari. Kemudian ovulatory phase yang terjadi hanya 1 hari. Itu kulit dalam kondisi yang paling bagus, nafsu makan meningkat, tapi energi menjadi sedikit, kemudian menarik diri dari sosial. Karena apa? Tadi ya, tanda gejalanya adalah kita akan meningkat berat badan, keluarnya keputihan yang fisiologis, kemudian merasakan sakit perut. Masuk ke fase luteal. Jadi dimulai fase luteal ini adalah masa akan menuju ke haid lagi, haid berikutnya. Ya, mulai lagi. Tadi akhirnya mulai mudah depresi, masalah pada kulit ya, jerawat dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke gangguan haid dan siklusnya. Jadi bisa dilihat di sini terkait dengan siklus itu kita punya kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan. Kemudian ada kelainan siklus. Kemudian ada perdarahan di luar haid. Kemudian ada gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid. Di sini ada penggolongan gangguan haid dan siklusnya itu dimulai dengan kelainan dan banyaknya darah dan lamanya perdarahan haid. Jadi bisa dilihat di sini hipermenore atau menoragi itu adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal. Jadi dia lebih dari 7. Tadi kan normalnya 3 sampai 7 hari. Jadi kalau dia lebih dari 7 hari, dia sudah masuk di yang namanya hipermenore. Yang artinya perdarahannya lebih dari 8 hari. Kemudian hipomenore jika perdarahannya lebih pendek, berarti kurang dari 3 hari. Kelainan siklus. Tadi kan lamanya. Ini dalam kelainan siklus. Jadi ada yang namanya polimenore. Jadi polimenore ini siklus haidnya lebih pendek dari 21 hari. Yang disebabkan oleh gangguan hormonal sehingga menyebabkan gangguan pada masa ovulasi, kemudian membuat masa luteal menjadi lebih pendek. Gitu. Jadi siklus 21 hari dihitung haid pertama sampai haid hari pertama berikutnya. Ternyata dia kurang dari 21 hari. Nah, berarti apa? Dia polimenore yang disebabkan oleh gangguan hormonal. Nah, ada namanya oligomenore yang siklus haidnya lebih dari 35 hari. Kalau amenore yang bisa dihitung dalam 1 tahun itu hanya 3 kali haid. Jadi beda. Walaupun siklusnya tetap lebih dari 35 hari, kalau oligomenore itu pasti dalam 1 tahun bisa lebih banyak haidnya daripada amenore. Kalau amenore memang hanya 3 kali mengalami haid pada 1 tahun. Perdarahan di luar haid. Ada metroragi. Jadi perdarahannya terjadi dalam masa antara 2 haid. Perdarahannya terpisah dari haid yang disebabkan oleh kelainan organik pada alat genital dan kelainan fungsional. Jadi memang agak susah ya membedakan ini adalah haid dengan siklus pendek ataukah memang ada metroragi atau ada perdarahan yang terjadi di luar siklus haid gitu. Jadi yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu terkait dengan siklus, pasti kita sudah tahu, oh saya masuk di siklus yang seperti apa, lamanya haid saya seperti apa, gitu. Kemudian kita lanjut, dismenor dibagi menjadi dismenor primer dan dismenor sekunder. Yang biasa kita alami adalah dismenor primer. Dan dismenor primer itu merupakan wilayah atau wewenangnya dari seorang bidan dalam melaksanakan asuhan. Tapi ketika sudah masuk ke dismenor sekunder, itu sudah butuh kolaborasi atau rujukan ke dokter spesialis. Jadi kita tidak bisa menangani yang namanya dismenor sekunder. Cuman kita harus tahu penyebabnya, dampaknya apa, tapi terkait penanganannya juga kita harus tahu. Tapi terkait kita memberikan penanganan itu lebih dianjurkan untuk melakukan kolaborasi atau rujukan. Dan
Ada premenstrual tension namanya. Jadi keluhan yang timbul beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang setelah haid datang. Nah ini penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon estrogen. Kalau dia disebut dysmenor, dia biasanya cuma 1 sampai 2 hari. Tapi kalau premenstrual tension, dia munculnya adalah beberapa hari sebelum haid dan menghilang setelah haid datang. Jadi itu adalah perbedaannya. Penyebabnya adalah karena ketidakseimbangan hormon. Jadi masalah terkait dengan ketidakseimbangan hormon itu akan menjadi banyak sekali. Dan pada masa remaja, apalagi adik-adik sekarang ya, pasti bermasalah terkait dengan hormon. Selanjutnya itu ada vicarious menstruation yang terjadi perdarahan ekstragenital dengan interval periodik yang sesuai dengan siklus haid. Tapi ekstra ya. Perdarahannya tidak keluar dari lurusnya dinding rahim, gitu. Makanya disebutnya perdarahan ekstragenital. Kemudian Nitzelmers dan perdarahan ovulasi. Jadi nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi. Rasa nyeri terjadi dalam beberapa jam disertai dengan perdarahan atau tidak. Kemudian ada sekret berwarna coklat atau perdarahan seperti kasus haid. Ini ya, tapi beda. Ini perdarahan ovulasi namanya. Kenapa berdarah ovulasi? Ini tapi biasa dialami oleh ibu yang hamil pertama kali. Jadi ketika dia mulai ovulasi, kemudian terjadi penempelan. Nah, dari hasil penempelan itu keluarlah darah. Tapi tidak banyak, bukan darah seperti haid ya. Jadi dia kayak spotting atau hanya sedikit darahnya pada saat ovulasi. Kemudian ada mastalgia, itu ada nyeri dan pembesaran pada mama ya, atau payudara sebelum haid. Oke ya, selanjutnya ya, kalau kita bicara terkait dengan menstruasi, kita itu tidak lepas dari peran gizi. Kenapa peran gizi mempengaruhi menstruasi? Ya, IMT-nya yang kurang mempengaruhi menstruasi. IMT berlebih mempengaruhi juga menstruasi. Gitu. Jadi di dalam gizi ini ya ada karbohidrat, vitamin, asam folat, zat besi, kalsium, magnesium. Ini yang kita perlukan atau menambahkan pada saat masa haid. Kemudian konsumsi fast food yang kurang akan zat-zat gizi membuat tubuh kekurangan zat gizi makro dan mikro. Kemudian jika berlangsung terus-menerus akan mengalami gangguan menstruasi. Kemudian protein. Jadi untuk di dalam protein mungkin tahu, pokoknya yang kacang-kacangan itu membantu merangsang produksi hormon estrogen selama menstruasi sehingga mengurangi peradangan nyeri dysmenor ya. Jadi banyak makan tahu. Kekurangan zat tersebut membuat haid lebih nyeri gitu. Jadi kekurangan protein. Kemudian lemak. Jadi menstruasi wanita tidak akan teratur kalau tidak memiliki simpanan lemak. Ya. Kemudian asam lemak esensial dibutuhkan oleh tubuh sekitar 3%. Wanita dengan asupan asam lemak omega 3 yang rendah akan cenderung mengalami nyeri haid. Kemudian pada vitamin. Jadi kekurangan zat gizi mikro mendorong kelebihan prostaglandin yang dapat membuat dysmenor ya atau nyeri haid. Jadi kekurangan vitamin. Kemudian agar remaja tidak mengalami gangguan haid tersebut, itu butuh zat gizi mikro yang penting dalam mengurangi kejadian dysmenor primer. Kemudian di sini ya ada studi menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi vitamin E 2 hari sebelum menstruasi dan 3 hari setelah menstruasi efektif mengurangi nyeri haid. Gitu. Terkait dengan asam folat. Jadi asam folat di sini banyak sekali fungsinya. Jadi biasanya diberikan sebagai asuhan pada remaja dan asuhan pada pranikah dan juga prakonsepsi, itu adalah asam folat. Karena asam folat itu berfungsi dalam pembentukan hemoglobin. Jadi jika dalam makanan tidak mengandung cukup banyak zat gizi, maka akan memperberat anemia. Kemudian sumber asam folat itu jadi asam folat itu bukan meningkatkan hemoglobin, tidak ya, tapi asam folat itu membantu proses penyerapan menjadi lebih cepat. Kemudian fungsinya pembentukan hemoglobinnya. Jadi bukan
zat besinya, pembentukan hemoglobinnya. Nah, sumber asam folat ini ada dari sayuran hijau, stroberi, biji-bijian, daging, susu, dan sereal yang difortifikasi. Jadi memang sulit ketika kita dalam masa remaja mau mencari dari sumber asam folat, agak sulit ya. Kemudian ada zat besi. Nah ini, zat besi itu sangat penting untuk transportasi darah dan oksigen dalam tubuh. Wanita perlu menjaga keseimbangan proses ovulasi. Kemudian studi menunjukkan 40% wanita yang mengalami masalah ovulasi menjadi subur setelah menambah konsumsi zat besi. Kemudian masuk ke kalsium. Jadi kalsium di sini merupakan zat gizi mikro yang memiliki peran dalam mengurangi dismenor. Kalsium susu ya. Penelitian itu ada di Metropolitan Hospital di New York, itu menunjukkan bahwa 75% menderita PMS berkurang, pembengkakan dan rasa sakit pada payudara berkurang, begitu juga dengan sakit kepala dan kejang perut, itu juga berkurang. Jadi pada waktu otot berkontraksi, kalsium berperan dalam interaksi protein di dalam otot. Jadi jika kalsium darah pada darah kurang, otot tidak bisa mengendur setelah kontraksi, tubuh akan kaku dan menimbulkan kejang. Oke, kita sudah berada di akhir kesimpulan karena tadi kita bercerita terkait dengan menstruasi dan juga gizi. Sebelum saya bacakan kesimpulan, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silahkan. Pertanyaannya, kenapa pada saat menarche siklus haid tidak teratur? Pertama, haid ya, siklus. Ini maksudnya berdasarkan pengalaman yang sudah yang dirasakan atau yang dirasakan. Memang seperti itu. Pada saat menarche atau haid pertama kali, itu hormon kan memang belum seimbang, begitu. Jadi ada yang dia akan haidnya normal setiap bulan, tapi ada yang 6 bulan sekali, kemudian turun jadi 3 bulan sekali, kemudian turun menjadi normal. Memang seperti itu. Ada tahapan prosesnya. Bukan tiba-tiba haid pertama dalam siklus kehidupan, kemudian besoknya, bulan depannya langsung haid yang teratur. Itu ada, tapi mungkin kebanyakannya itu karena gangguan hormon yang memang belum seimbang. Apalagi yang menarche-nya lebih cepat ya, mungkin di bawah 10 tahun, itu biasanya akan haidnya itu tidak teratur. Bisa jadi nanti 6 bulan kemudian baru dia haid lagi. Sudah selesai 6 bulan kemudian baru nanti 3 bulan kemudian. Itu normal atau tidak? Normal sebenarnya. Cuman memang kan banyak kondisi-kondisi yang meningkatkan kondisi tersebut. Contohnya tadi misalnya menarche-nya terlalu cepat. Kemudian terkait dengan pola konsumsi dan gizi, itu juga dapat menyebabkan gangguan hormonal sehingga haidnya juga tidak teratur. Begitu. Bagaimana? Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana apakah konsumsi es batu atau ARS dapat menyebabkan darah haid beku? Karena kebanyakan remaja yang sering minum ARS itu ibu pada saat menstruasi dan haid itu menggumpal. Terkait dengan haid menggumpal. Baru itu mitos atau fakta? Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sampai sekarang belum ada evidence base yang mengatakan bahwa mengkonsumsi ARS itu menyebabkan gumpalan pada haid. Karena haidnya berada di rongga yang berbeda. Haid itu berada pada saluran reproduksi, sedangkan makan itu masuknya ke saluran pencernaan, seperti itu. Kemudian rahim pada remaja khususnya yang belum pernah melahirkan itu kan kecil ya, dan dia berada di mana? Di atas simfisis. Sedangkan terkait dengan konsumsi, kita masuknya dari saluran pencernaan masuk ke lambung ke usus. Ada tidak hubungannya? Tidak. Jadi kalau menurut dari pendapat ahli dan juga penelitian, memang belum ada penelitian yang menyatakan bahwa minum air es itu dapat menyebabkan gumpalan pada haid. Adik-adik, apakah
tadi yang sudah kita lewati, sudah kita pelajari terkait dengan menstruasi dan juga gizinya, apakah sudah bisa dipahami? Ya. Oke, mungkin setelah tadi pertanyaan bisa saya simpulkan ya. Agar menars itu tidak menimbulkan keluhan-keluhan, sebaiknya remaja wanita memakan makanan dengan gizi seimbang sehingga status gizinya menjadi baik. Kemudian status gizi dikatakan bagus apabila nutrisi yang diperlukan baik protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin digunakan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita bercerita tentang gizi itu kan panjang ya, karena ada kalorinya, satu hari butuhnya berapa. Tapi yang namanya remaja kan kita memakan apa yang kita suka, tidak melihat kandungan gizi ya. Itu yang mungkin bisa untuk lebih diperbaiki kembali. Gitu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini terkait dengan mata kuliah pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.